Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Aryani, dosen dari program studi Teknologi Laboratorium Medis. Terima kasih sebelumnya atas waktunya kepada kelompok Nasihatul Aisyah Cabang Moyudan dan Sayegan dalam kegiatan pengabdian dari kami Universitas Aisyah Yogyakarta dengan tema PPM atau Program Pengabdian Masyarakat. Dalam tema pemberdayaan kelompok Nasihatul Aisyah Cabang Moyudan dan Sayegan dalam program anti hoak terkait makanan dan minuman di media sosial elektronik. Dalam hal ini saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, secara garis besar saja, karena mengingat untuk upload di YouTube materinya jika terlalu banyak nanti terlalu besar filenya, seperti itu. Untuk yang pertama akan saya bahas di sini terkait dengan hoax atau hoax. Hoax itu apa sih, gitu ya? Jadi hoax adalah berita yang seolah-olah benar tapi sebenarnya bohong. Penyebaran berita hoax biasanya bisa dilakukan di media sosial yang banyak dipakai untuk menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Misalnya adalah Facebook, Twitter, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari berita hoax, yang pertama, mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian. Kemudian biasanya sumber berita ini tidak jelas, isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu, sering kali bermuatan fanatisme, judul dan pengantarnya provokatif dan minta supaya di-sharekan atau diviralkan. Dan biasanya juga disertai dengan manipulasi foto dan keterangannya. Bagaimanakah berita hoax itu? Biasanya identik dengan menggunakan kalimat paranoid. Misalnya, tolong sebarkan saudara, demi kebaikan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Kemudian isi berita hoax pada umumnya too good to be true atau terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, dan too bad to be true, terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Kira-kira seperti itu. Adapun ada 7 jenis mis dan disinformasi yang sering terjadi di masyarakat, yang mana di sini kita bagi menjadi 7 jenis. Yang pertama terkait dengan satire atau parodi, ya, satire atau parodi. Tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabuhi. Kemudian konten yang menyesatkan dengan karakteristik penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai suatu isu atau individu. Kemudian konten tiruan ketika sebuah sumber asli yang ditiru. Dan untuk konten palsu di sini konten baru yang 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Berikutnya mengenai disinformasi. Yang pertama adalah kategori koneksi yang salah, yaitu ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Kemudian ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah, serta konten yang dimanipulasi, yaitu ketika informasi atau gambar asli yang dimanipulasi untuk menipu. Mengenai dampak dari berita hoax, yang pertama biasanya dampaknya adalah menyita waktu, tenaga, dan kuota, ya, bagi kita. Mungkin setelah kita membaca berita tersebut kita sedikit terpengaruh dan menyita waktu kita untuk mencari informasi terkait berita tersebut. Kuota juga, ya, kuota internet berkurang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memicu perpecahan dan pertikaian. Misalnya berita hoax tersebut terkait dengan suatu produk makanan dengan merek tertentu. Ya, pastinya dalam hal ini ada
pihak yang dirugikan seperti itu, sehingga bisa menurunkan reputasi pihak tertentu atau yang dirugikan tersebut, serta memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Dengan berita hoax tersebut, misalnya ada berita terkait dengan keamanan pangan, maka jika berita tersebut tersebar ya, bisa saja akan memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan, misalnya pemerintah dan sebagainya. Selanjutnya, menjadi fakta yang tidak lagi bisa dipercaya. Adapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi semoga dengan adanya undang-undang ini, berita-berita hoax tidak banyak lagi tersebar dengan bebas seperti itu ya. Nah, berikutnya mengenai berita hoax yang lebih spesifik kita bahas pada pertemuan ini, yaitu terkait dengan hoax pada informasi terkait makanan. Misalnya di sini terkait dengan beberapa berita. Yang pertama terkait viralnya video Nata De Coco plastik. Pengusaha makanan jangan ikut sebar hoax. Jadi mungkin teman-teman pernah ya mendengar berita ini, yang mana tersebar berita bahwa Nata De Coco ini mengandung plastik. Tetapi kalau kita lihat faktanya, potongan nata de coco yang semula lembut, kenyal, bisa digigit putus akan menjadi sangat liat dan sangat sulit untuk disobek jika cairannya berkurang, karena yang tertinggal adalah kumpulan benang-benang serat tipis. Lembaran tipis inilah yang diisukan atau disebut-sebut seolah-olah lembaran plastik. Jadi terkait dengan berita ini tentu saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa berita ini adalah berita hoax atau berita bohong. Selanjutnya misalnya terkait dengan air garam ya, yang diduga bisa menangkal virus corona menurut berita tersebut. Tetapi faktanya ternyata belum ada bukti kuat bahwa campuran garam dan air hangat bisa mengeluarkan virus corona atau COVID-19 dari tenggorokan. Meski dikenal mampu membantu seseorang untuk sembuh dari flu lebih cepat, namun belum ditemukan bukti bahwa bahan alami tersebut mampu mencegah infeksi saluran pernapasan. Berikutnya mengenai berita biskuit yang bisa dibakar ya. Ini juga masuk kategori berita hoax terkait makanan, yang mana faktanya adalah bahwa produk pangan yang mengandung lemak atau minyak dengan kadar air rendah, terutama yang berbentuk tipis, berpori seperti kerupuk, crackers, dan makanan ringan lainnya, akan mudah menyala jika disulut api, seperti itu ya. Jadi alasan utamanya adalah karena kadar airnya rendah, seperti itu. Apapun yang kadar airnya rendah pasti mudah tersulut api. Kemudian alasan yang kedua, produk bahan pangan yang terbakar atau menyala tersebut tidak dapat membuktikan adanya kantong plastik atau lilin di dalam produk pangan tersebut. Dan ada satu alasan lagi ya, mengapa si biskuit tersebut bisa terbakar, karena biskuit tersebut mengandung unsur karbon dengan rantai panjang. Selanjutnya terkait kantong teh celup yang disebut beracun. Faktanya, BPOM menjabarkan dalam poin klarifikasinya bahwa penilaian keamanan kantong teh celup juga mensyaratkan pemenuhan terhadap batas migrasi yang baik, sehingga sudah pasti jika dia memiliki izin Badan POM, kantong teh celup tersebut tidak mungkin beracun. Dalam hal ini isu-isunya disebutkan bahwa kantong teh celup tersebut beracun karena mengandung klorin ya. Tetapi jika dia memiliki izin Badan POM, insya Allah bisa dijamin keamanannya. Selanjutnya terkait garam yang mengandung pecahan kaca. Nah, ini juga berita yang mungkin sering kita dengar ya.
Tetapi faktanya ternyata yang menyebabkan garam tersebut seolah mengandung pecahan kaca adalah karena kristal NaCl ya dari garam dapur tersebut bentuknya kubus, sehingga ketika dihaluskan akan pecah menyerupai bentuk pecahan kaca. Sedangkan menurut Badan POM setelah melakukan pengujian terhadap sejumlah merek garam tidak ada yang terbukti mengandung pecahan kaca. Berikutnya, beras yang disebut mengandung plastik. Faktanya BPOM menguji menggunakan FTIR dan alat differential scanning colorimeter menunjukkan hasil yang negatif, sehingga tidak terbukti beras tersebut mengandung plastik. Berikutnya mengenai informasi bayam bersama tahu akan berbahaya untuk wanita, seperti itu, benarkah demikian? Setelah kita lihat faktanya, tidak ada kaitan sama sekali antara konsumsi tahu dan bayam dengan munculnya kista. Berikutnya mengenai makan udang dan vitamin bisa berujung kematian. Ini disebutkan dalam sebuah artikel bahwa ketika udang dimakan bersamaan dengan vitamin C nanti akan meningkatkan kadar arsen ya, kalau tidak salah informasinya seperti itu. Tetapi ternyata faktanya kandungan arsen dalam makanan laut itu tidak berhubungan dengan vitamin C, sehingga berita ini adalah berita hoax. Oke, demikian tadi beberapa contoh ya terkait dengan berita hoax. Untuk berita hoax yang lain nanti bisa kita bahas dan kita diskusikan di grup apabila ada yang ingin ditanyakan. Berikutnya mengenai cara mengenali berita hoax. Yang pertama, kita lihat apakah ada kalimat misalnya kirimkan ke setiap orang yang Anda kenal misalnya. Perhatikan bahasanya. Misalnya penggunaan huruf besar. Kemudian jika isi pesan ingin memberikan info yang sangat penting yang pernah Anda dengar atau belum pernah Anda dengar sebelumnya, lebih baik kita curiga. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan saya akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.